ketika seseorang, katakan orang kaya, pejabat, atau pembesar, menanyakan tentang keinginan Anda, apa yang terbersit di hati dan pikiran saudara? Apakah Anda langsung berpikir personal desire atau keinginan pribadi, atau the needs of people? Iya kan? Kebutuhan orang banyak yang sering kita sebut adalah kemaslahatan. Nah, ada seseorang, orang hebat yang bernama Nehemia. Dia waktu ditanya keinginannya, maka saudara, orang ini unik. Yang dijawabnya bukan personal desire atau keinginan pribadinya, harta dan tahta, tapi saudaraku yang kasih, dia minta diutus. Haleluya. Alkitab berkata di dalam Nehemia 2 ayat 4, lalu kata raja kepadaku, kepada Nehemia maksudnya, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ini yang saya katakan menarik. Waktu seseorang, iya kan, bawahan, ditanya saudaraku yang kekasih apa yang diinginkannya, yang dijawab bukan tahta, bukan saudara kenaikan pangkat, bukan harta, tapi minta diutus. Dalam bahasa Yunani, orang-orang yang diutus untuk satu perintah-perintah khusus atau tugas khusus, itu yang disebut dahulu adalah rasul. Yang kita tahu bahasa Yunaninya adalah apostolos. Dan dikatakan saudara, bahasa Ibraninya adalah saliak atau duta. Dari dua kata asli ini, Nehemia bukan saudara rasul, dia bukan saudara apostolos, dia bukan saudara kekasih saliak, tapi saudara, dia yang meminta untuk diutus. Secara singkat saya sampaikan, maka raja memenuhi saudara apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi saudara yang kekasih rencana daripada Nehemia. Dan bukan itu saja, iya kan? Nehemia bukan saja saudara diperlengkapi raja dengan kebutuhan-kebutuhan yang namanya jasmani, saudara, kebutuhan-kebutuhan fisik, tapi saudara, yang paling dahsyat, raja membekali dia dengan satu surat, iya kan? Supaya dia lintas dari manapun, dia menunjukkan satu surat itu, dia saudara dikawal. Nah, surat kedua yang diminta bahkan seperti ngelunjak dia. Apa yang dimintanya? Surat kepada Asaf, yaitu pengawas taman raja, untuk menyiapkan material kayu-kayu untuk pembangunan tembok Yerusalem. Kalau kita flashback ke belakang, siapa Nehemia? Kalau saya katakan di zaman ini, Nehemia adalah sebenarnya seorang yang namanya pesuruh daripada raja. Apa jabatannya yang paling spesifik, saudara? Yaitu juru minum, alat testernya raja sebelum meminum satu minuman. Jadi tahukah saudara, kenapa Nehemia gitu meminta, mengutarakan isi hatinya dan kerinduannya untuk memulihkan, membangun kembali tembok Yerusalem, dan disetujui di ACC oleh bosnya? Karena apa, saudara? Ternyata yang pertama saya mau berkata, dan ini yang paling dahsyat, Nehemia sudah terlebih dahulu memberikan kontribusi kepada pemimpinnya, khususnya kepada raja. Kenapa, saudara? Juru minum, saudara yang kekasih, berarti sebelum raja minum, dia dulu ngetes itu minuman. Jadi kalau saudara waktu dites itu minuman, dan dia nyanyi, saudara, oh praise the name of the Lord our God, maka raja, saudaraku yang kekasih, bisa minum itu minuman, karena berarti aman. Tapi kalau tiba-tiba gitu dites Nehemia minuman itu, saudara, dia kejang-kejang, saudara, maka raja tidak akan melanjutkan untuk meminum minuman itu. Saudara, apa yang kita tangkap? Sebenarnya tugas Nehemia berat. Karena apa? Setiap hari dia menyabung nyawanya demi pemimpinnya yang adalah raja. Karena apa? Zaman dahulu, posisi raja itu, saudara, ada banyak orang yang mau menjatuhkan, mengambil jabatannya, dan bahkan membunuhnya. Refleksi buat kita, jangan pernah tuntut yang namanya personal desire saudara, tapi tanpa kontribusi. Kenapa kamu kecewa kepada pemimpin, kepada bosmu, di korporasi, di company, di mana saudara berada saat ini? Bahkan di tempat pelayananmu, seperti tidak dipromosikan, karena kamu tidak ada kontribusi. Juru minum, kalau kita lihat, ada waktu-waktunya raja minum. Berarti saudara, ada banyak waktunya untuk bersantai-santai after daripada job desk atau tugas yang sudah dilakukannya. Tapi lihat, Nehemia
keluar daripada zona nyaman itu, saudara, dan memikirkan hal yang lebih besar lagi. Saudara ingat, iblis ada kalanya membuat kita, saudara yang kasih, merasa saudara sudah maksimal di satu zona yang kita anggap nyaman, dan kita pikir kita sudah melakukan hal yang besar, padahal belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan, dengan potensi, dengan kapasitas saudara yang ada. Izinkan saudara yang kasih, saya mau berkata, sekali-sekali SWOT analisis kehidupan saudara. Di mana strength, di mana opportunity, di mana weakness, di mana threat-nya. Kita kadang-kadang fokus dengan kelemahan dan ancaman kita. Makanya barriers orang yang diutus, saudara, kendala orang yang diutus apa, saudara? Yaitu merasa terancam dan merasa lemah. Iya kan? Iblis menyimpan kekuatan dan kesempatan yang dibukakan Tuhan kepada saudara. Makanya saudara nggak mau diutus. Gereja yang sudah dimuridkan, gereja yang siap memuridkan, gereja yang digerakkan oleh Injil, gospel driven life, maka mereka, saudara, tidak kumpul-kumpul saja, tidak masuk dalam zona nyaman. Harusnya memikirkan tempat-tempat lain kemana engkau mau diutus. Nah, pertanyaan saya begini, saudara, di mana engkau berada saat ini? Di kantormu, di bisnismu, saudara, di pelayananmu, saudara yang kasih, engkau diutus ke tempat itu. Tapi ingat, jangan nyaman dengan jabatanmu, jangan nyaman dengan pelayananmu, saudara. Pikirkan yang lain, yang lebih besar, yang sesuai dengan potensimu. Tuhan menunggu engkau untuk mengeksekusi hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, kalau engkau pengajar, belajarlah sekolah, karena engkau mengajar. Apa yang kau ajarkan kalau tidak belajar? Haleluya. Anda mau moving to next level? Yes. Etos kerjamu, perhatikan, saudara. Itulah kesaksianmu kemana Tuhan mengutus engkau, supaya tempat itu sejahtera, karena kesejahteraan tempat itu adalah menjadi kesejahteraanmu, seperti yang dikatakan Yeremia 29 ayat 7. Nah, saudara yang kekasih, mari, saya hanya tahu orang-orang yang dahsyat dan luar biasa seperti kita, Tuhan akan pakai juga untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Saya mau dimuridkan dan siap memuridkan, dan murid yang sudah dimuridkan dan siap memuridkan, maka siap untuk diutus ke tempat-tempat yang baru. Dan ciri orang percaya yang didrive oleh Injil, ciri gereja yang didrive oleh Injil, maka saya mau berkata, tidak lagi kerjanya kumpul-kumpul saja di tempat yang nyaman, tapi mereka harus memikirkan kemana nextnya kita harus diutus. Tentunya memberitakan kabar baik, good news, yang adalah gospel dan Injil tersebut. Dari saya, Royal Purba Immanuel.